Tuhan menjadi manusia, itu aja dulu deh, logis nggak gitu. Ternyata bilang apa? Tuhan kan maha kuasa, bisa menjadi apa saja, jangan membatasi kuasa Tuhan. Sering dengar nggak sih kan? Banget. Bisa nggak Tuhan jadi iblis? Bisa aja kalau dia mau. Shalom, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Azeb. Dan kembali lagi pada video kali ini kita akan bereaction video TikTok. Pada video kali ini ada beberapa video yang bagi saya layak kita untuk reaction bersama-sama. Salah satunya adalah tentang seorang anak muda yang nyanyi lagu rohani di tengah-tengah acara yang diadakan oleh umat muslim. Kemudian ada juga tanggapan seorang apologet tentang seorang mualaf yang bernama Donditan. Dan kalian sudah pasti tahu semuanya siapa mualaf ini. Oleh sebab itu mari kita saksikan video ini sampai selesai. Baik, kita langsung saja pada video yang pertama. Ini dari akun Hello Siska. Semoga mereka semua mualaf. Lebih tahu yang terbaik bagiku, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Dari video ini kita dapat melihat dan menyaksikan bersama bahwa mereka berdua ini justru ketika dibilang semoga mereka mualaf, ya justru mereka menyanyikan lagu rohani. Artinya mereka tidak membalas dengan kata-kata, mereka hanya menyanyikan lagu rohani. Artinya mereka sedang memberitahu bahwa mereka tetap mau setia kepada Tuhan. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Saya yakin kita semua hari ini menanti hal yang sama, yaitu sahur. Ya, tak dengar tadi menunya enak soalnya. Ya, diteliti menunya enak. Dan tentu saja bukan hanya sahurnya, tapi perjalanannya. Soalnya semua agama kumpul jadi satu di sini malam ini. Dan tentu saja yang bisa menyatukan kita yang pertama adalah tiap. Karena langkah kita sudah dipersatukan gitu ya. Tidak ada lagi perbedaan. Semua sama. Semua sami. Dan khusus kami dari teman-teman Kristen juga, besok kami juga akan merayakan Paskah. Jadi kami menyambut kemenangan juga. Dan minggu depan Bapak Ibu semua merayakan kemenangan juga. Iki kula ngomong supaya entuk niku lho amplopan maksudnya. Oke, lagu kedua dari kami, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Jalanku akan kerusuhan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat ikuti arahnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa, surga yang megah. Ya luar biasa ya, ini dari akun masih calon pendeta. Saya sering lihat juga video kakak ini ya, yang ngomongin dari ini, yang ini. Saya nggak tahu konteks acara ini seperti apa, tapi satu hal maknanya di sini adalah bahwa toleransi antara mereka yang hadir pada saat itu, ibu-ibu yang ada kan di situ banyak umat agama lain, tapi mereka mendengarkan walaupun itu lagu rohani. Ini dari akun Leonardo Winarto. 5 menit Bible Apologet, mualaf Tuhan jadi manusia, logis nggak? Oh ini video si Donditan ya.
Tuhan menjadi manusia, itu aja dulu deh, logis nggak gitu? Pendeta bilang apa? Tuhan kan maha kuasa, bisa menjadi apa saja. Jangan membatasi kuasa Tuhan. Sering dengar nggak sih kan? Banget. Bisa nggak Tuhan jadi iblis? Bisa aja kalau dia mau. Tuhan maha suci nggak? Atau maha benar nggak? Maha baik nggak? Iblis? Enggak. Bertentangan. Nah, bisa nggak pada saat yang sama Tuhan menjadi maha baik juga sekaligus maha jahat? Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Tuhan yang maha suci ini juga pada saat yang sama tidak bisa menjadi manusia yang tidak maha suci. Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, inilah kelakuan mu'alaf yang suka mengurusi keyakinan orang lain. Nah, kali ini kita lihat dalam videonya, ia sok bicara tentang logika, tetapi sebenarnya logikanya sendiri ngawur. Nah, ada beberapa hal yang saya tanggapi dalam videonya tersebut. Yang pertama, Don Ditan ini sok bicara tentang logika, tetapi logikanya ngawur. Bagaimana mungkin ia membandingkan peristiwa inkarnasi, Sang Firman menjadi manusia, tajasud, kalimatullahil mutajassad, Firman yang menjadi manusia, dengan asumsinya bahwa kalau Allah itu bisa jadi manusia, kata orang Kristen, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, karena peristiwa inkarnasi itu memang melibatkan kemahakuasaan Allah sekaligus kehendak Allah, rencana Allah, Firman menjadi manusia. Dengan kenapa kalau gitu Allah tidak mungkin jadi iblis, kata Don Ditan berretorika. Nah, tentu ini hanya asumsi Anda. Bagaimana mungkin Anda membandingkan dua peristiwa yang sangat jauh berbeda ini? Allah jadi manusia itu, Firman jadi manusia itu pernyataan kitab suci, jelas fakta yang dinyatakan dalam kitab suci. Tetapi Allah jadi iblis itu hanya asumsi teologismu yang tidak memiliki landasan biblikal, yang tidak memiliki landasan teologis maupun fakta sejarah. Bahkan kitab suci Anda sendiri mengakui bahwa Yesus adalah kalimatullah. Jadi kenapa Anda menafikan fakta bahwa kalimatullah itu menjadi manusia, Sang Firman berinkarnasi menjadi manusia, kalau kitabmu, keyakinanmu sendiri mengakui fakta itu? Ya kan? Memang Allah itu tidak mungkin melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan sifat-sifatnya. Tetapi inkarnasi, tajasud, Firman menjadi manusia, itu sama sekali tidak bertentangan dengan sifat-sifat Allah, seperti yang akan saya jelaskan berikut ini. Yang kedua, Don Ditan ini tidak memahami makna inkarnasi. Ia pikir kalau Firman Allah itu jadi manusia, kalimatullah yang adalah Allah itu berinkarnasi jadi manusia, maka Firman-Nya hilang, hanya tinggal manusia. Ya kan? Padahal tidak demikian. Inkarnasi bukan ketika Firman jadi manusia, Firman-Nya hilang, hanya tinggal manusianya. Inkarnasi berarti Sang Firman yang adalah Allah itu, ia ittakhadha jasadan, ia mengambil kodrat kemanusiaan, menyatukan dalam dirinya satu pribadi, Yesus Kristus, sekaligus berkodrat ilahi, karena Sang Firman itu mulanya berkodrat ilahi. Ketika Firman itu menjadi manusia, ia mengambil kodrat manusia, menyatukan dalam pribadinya kodrat ilahi dan kodrat manusia, tanpa saling menghilangkan, tanpa saling mengaburkan satu sama lain. Jadi ini inkarnasi yang dinyatakan dalam kitab suci. Sehingga ketika Firman menjadi manusia, bukan berarti keilahiannya tidak ada lagi, hanya tinggal manusia, Yesus Kristus, tidak. Tetapi dalam satu pribadi Yesus Kristus, itu sekaligus Allah, karena Firman itu adalah Allah, tetapi sekaligus juga ia memiliki kodrat kemanusiaan. Dan yang mengalami keterbatasan itu bukan dalam kodrat ilahinya. Dalam kodrat ilahinya ia tidak mengalami perubahan, tidak mengalami keterbatasan, tetapi yang mengalami keterbatasan, mengalami perubahan adalah dalam kodrat kemanusiaannya. Dalam pertumbuhannya dari anak-anak, remaja, dewasa, itu terjadi dalam kodrat kemanusiaannya. Tetapi dalam kodrat ilahinya ia tidak mengalami perubahan sama sekali. Karena itu Sang Firman menjadi manusia itu bukan sesuatu yang tidak logis. Itu sesuatu yang logis. Menurut pernyataan kitab suci, tidak ada yang perlu dipersoalkan dengan peristiwa inkarnasi Sang Firman menjadi manusia. Yang ketiga, konsep antropologi Anda itu sangat kacau. Manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna. Manusia adalah mahkota ciptaan Allah. Manusia diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Kitab suci menyatakan hal demikian. Bahkan dalam hadis pun Anda akan menjumpai ungkapan yang sama. Sehingga manusia memang adalah ciptaan Allah yang mulia. Firman menjadi manusia, tidak ada sesuatu yang menyebabkan kehinaan dari Sang Firman. Di sini justru kita melihat bahwa Allah itu sangat memuliakan manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Manusia begitu berharga di hadapan Allah.
dan Tuhan tidak menginginkan manusia mengalami kebinasaan karena kejatuhan mereka ke dalam dosa. Karena itulah salah satu tujuan kalimatullah menjadi manusia, untuk menyelamatkan dan memulihkan keberadaan manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia kembali dipermuliakan, dan dipermuliakannya manusia ini juga untuk kemuliaan Allah yang mengasihi, yang menciptakan manusia begitu indah, begitu mulia di hadapan Allah. Dan terakhir, bagi orang-orang Kristen, belajarlah yang cerdas, ya kan, belajarlah dengan baik tentang iman Anda, sehingga Anda tidak mudah diombang-ambingkan, tidak mudah disesatkan oleh rupa-rupa pengajaran yang tidak sesuai dengan kebenaran kitab suci. Nah, kiranya apa yang saya sampaikan ini menjadi berkat dan memberikan pencerahan bagi kita semua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sebagai tambahan dari saya bahwa biar kita mengatakan bahwa itu adalah Allah yang maha kuasa, tapi dia tidak pernah melanggar kekudusannya sendiri, kan dia Allah maha kudus. Jadi dalam kekuasaannya dia tidak bisa melanggar kekudusannya sendiri, yaitu untuk menjadi seperti iblis yang dikatakan oleh Don Ditan tadi. Jadi itu sangat bertabrakan. Yang kemudian adalah memang betul Don Ditan ini sebenarnya ini seorang mualaf yang betul-betul memberikan dampak buruk. Kenapa saya memberikan dampak buruk? Ini bukan hanya bagi orang Kristen. Beberapa waktu lalu ada seorang ibu yang mualaf ya, gara-gara dia juga, karena dia memberikan asumsi-asumsi yang tidak benar, asumsi-asumsi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dia memberikan asumsi bahwa ketika orang mengasihi Yesus, maka kita bisa membela Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ketika kita membela Tuhan Yesus, maka tidak dapat menjadi juru selamat. Padahal itu sudah sangat jauh dari hukum logis itu sendiri. Dan sebenarnya Alkitab tidak pernah mencatat demikian. Tapi itu urusan kemudian. Tapi khusus dalam kasus ini, bagi saya dia sebagai orang yang memecah belah umat beragama. Kenapa? Harusnya dia sebagai seorang mualaf, kalau dia sudah mualaf, dia tidak punya hak lagi seharusnya untuk menjelek-jelekan agama lamanya. Dia juga tidak punya hak untuk agama lamanya dia jadikan itu sebagai alat untuk menyerang orang-orang yang masih ada di agama lamanya itu. Seperti ini kan pengetahuannya yang dia sudah bawa dari agama lamanya, dia jadikan alat untuk menyerang balik. Harusnya kalau dia menjadi mualaf yang cerdas, maka sebaiknya dia belajar agama Islam dengan baik. Pertanyaan saya gini, sejauh mana dia mengajari ajaran-ajaran Islam, sejauh mana dia mengajari ajaran agamanya sekarang bagi pengikutnya, bagi orang-orang, apalagi dia seorang yang berpengaruh karena dia lewat YouTube-nya dia ditonton oleh banyak orang. Tapi ketika dia hanya melakukan hal-hal yang seperti ini, ya tentu ini hal yang salah. Tidak stabil. Kenapa saya mengatakan tidak stabil? Karena dia lebih banyak mengurus agama orang lain, agama lamanya, dan pada akhirnya menjelekkan dan membuat pernyataan-pernyataan yang seharusnya itu tidak ada dalam Alkitab, atau mungkin ada di dalam Alkitab tetapi salah memahami. Jadi untuk orang-orang percaya, jangan sembarangan menerima dengan seolah-olah logis, tapi sebenarnya betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Leonardo ini ada hal-hal yang bertabrakan dengan logika sendiri itu loh, apa yang dia sampaikan. Silakan kuatkan iman kita dengan apa? Kita harus menjadi orang Kristen yang secerdas mungkin. Oke, salam damai sejahtera. Mari kita lanjut pada video berikutnya. Berapa banyak yang saya tahu sih cuma segelintir orang. Dan juga mereka mempelajari Alkitab untuk mencari kesalahan-kesalahan di dalam Alkitab. Dengan tujuan apa? Menjatuhkan dari iman kekristenan. Sedangkan kami orang Kristen mempelajari Alkitab dengan cara yang benar. Kami mencari kebenaran, makanya kami dapatkan kebenaran-kebenaran di dalam Alkitab. Itu perbedaannya. Nah, kalau memang banyak, menurut Anda, kenapa misalnya saya lagi posting kesaksian Murtadin, saya lagi live streaming kesaksian Murtadin, kenapa banyak fitnahan-fitnahan tanpa data? Kenapa banyak yang panas? Kenapa itu? Kan harusnya karena Anda lebih banyak, harusnya biasa aja. Karena saya pribadi misalnya, saya lagi melihat kesaksian mualaf, ya saya biasa aja. Menurut saya nggak pernah berkomentar negatif, saya nggak pernah panas. Shalom. Apa yang disampaikan oleh Bapak ini luar biasa juga. Ini melanjutkan ya, seperti apa yang disampaikan oleh Leonardo di video sebelumnya tadi. Ya banyak yang mualaf itu yang kurang kerjaan bagi saya. Mereka hanya tahu mengurusin agama lamanya, menjelek-jelekin agama lamanya.
Ingat, itu adalah hal yang paling tidak baik, hal yang tidak benar. Jadi jangan ditiru. Untuk Anda yang mungkin mualaf, jangan pernah tiru. Silakan tekuni ajaran agamamu nanti. Siapapun juga kamu, entah kamu dari agama apapun masuk ke Kristen, jangan jelek-jelekin agama lamamu. Baik semuanya, terima kasih untuk kalian yang masih tetap menonton video ini sampai di sini. Dan terima kasih untuk kalian yang masih menyukainya. Silakan tekan tombol like, subscribe, dan juga share video ini. Dan dari video-video yang telah kita tonton tadi, silakan ambil hikmatnya. Silakan tekun dalam ajaran agama Anda masing-masing. Jika kamu orang percaya, tekunlah belajar Alkitab. Kalau ada hal yang masih diragukan, tanya kepada orang yang tepat, pada pendetamu. Jangan tanya pada para mualaf. Mungkin mereka memiliki asumsi yang lain, tapi sebelum Anda kuat, maka tanya dulu kepada pendetamu, pada kakak rohanimu, pada orang-orang yang kamu anggap itu pantas dan itu layak dan tidak, maksudnya kamu tidak disesatkan. Jadi mari kita juga menjadi orang yang bijak di tengah-tengah bangsa ini. Jangan kita menjadi orang yang memecah belah kerukunan di tengah-tengah umat beragama. Jangan kita membuat ricu, jangan kita membuat hal-hal yang enggak. Mari kita tetap memberikan hal yang baik. Kita sebagai orang percaya, mari kita terus menebarkan kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.